Yesus sudah jelas menyatakan diri bahwa dia berasal dari Bapa yang ada di surga. Dia adalah terang dunia. Orang Farisi tetap tidak percaya pada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari sabda Tuhan hari ini. Janganlah kita seperti orang Farisi yang menutup mata hati kita kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 7 April. Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu Kau utus menjadi terang hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang-Nya, dan kami pun hidup kudus di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 12 sampai 20. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku. Aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita harus selalu mengucap syukur. Karena orang bersyukur itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena melihat dengan iman berkat Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah itu. Setiap dari kita tentunya punya masalah dan tantangan-tantangan dalam hidup. Kalau kita tidak kuat melawan godaan, kita hidup dalam lingkaran setan. Dalam bacaan yang pertama, dua orang tua-tua dari kitab Daniel, mereka itu adalah salah satu contoh orang-orang yang hidup dalam lingkaran setan. Mereka tidak bisa menahan godaan dalam aneka bentuk yang mereka alami. Mereka terjerumus dalam lembah kelam dosa. Saudara-saudariku yang terkasih,
Dosa terkadang muncul dari pikiran yang mengarah kepada niat untuk melakukannya. Maka di akhir masa Prapaskah ini kita sudah masuk minggu kelima Prapaskah. Kita diajak untuk berani melawan niat-niat untuk berbuat dosa itu. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Cara yang bisa kita lakukan adalah arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Maka kita akan selalu melihat berkat dan hasil yang positif serta luar biasa. Ke arah mana mata seseorang itu tertuju akan mempengaruhi keberadaannya, mempengaruhi semangatnya dan kekuatannya dalam melayani. Jikalau orientasi atau arah pandangannya itu hanya pada materi, pada kekuasaan, maka tampak jelas dalam sikap hidup dan model pelayanannya. Kisah dalam Sabda Tuhan hari ini menjadi contoh yang nyata. Bagaimana orang-orang Farisi ini punya orientasi akan jabatan dan popularitas, memandang Yesus itu sebagai saingan. Mereka tidak akan percaya apapun yang Yesus sampaikan, karena mata hati mereka sudah tertutup. Sebaik, sejujur, dan setulus apapun yang Yesus perbuat untuk mereka, mereka tetap saja akan menilai Yesus itu sebagai saingan yang harus disingkirkan. Bahkan kalau perlu, Yesus itu dibunuh. Padahal, Yesus sudah jelas menyatakan diri bahwa Dia berasal dari Bapa yang ada di surga. Dia adalah terang dunia. Orang Farisi tetap tidak percaya pada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari Sabda Tuhan hari ini, janganlah kita seperti orang Farisi yang menutup mata hati kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita selalu pada Tuhan untuk senantiasa melakukan yang terbaik lewat hal-hal yang positif. Apa yang kita katakan, apa yang kita wartakan. Karena tugas utama kita sebagai murid-murid Kristus ini adalah menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebenaran dan kebesaran nama Tuhan. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita syukuri atas rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kita bagikan pengalaman kasih, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita alami dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kita bagikan, kita wartakan kepada sesama kita. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulatan, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku,
hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.